Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata anallah, alhamdulillah, barakallah. Saya Muhammad Furqon, mewakili kelompok tani Kampung Bayam Madani. Alhamdulillah, di sebelah kiri saya kuasa hukum Bunda Kurnia telah hadir dan Bapak Juju Purwantoro telah hadir. Beliaulah yang selama ini menemani kami dan mendampingi kami, di mana pada hari ini kami akan menyampaikan kepada seluruh publik paguyuban warga kelompok tani Kampung Bayam, yang dimana hentikan penyebaran fitnah dan berita palsu serta pemecah belah warga kelompok tani Kampung Bayam Madani. Perjuangan warga kelompok tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin oleh Muhammad Furqon untuk memperoleh hak tinggal di Kampung Susun Bayam semata-mata demi kepentingan kolektif warga. Pernyataan yang disampaikan oleh beberapa warga diantaranya adalah Muhammad Farid, warga RW 08 Kelurahan Pepanggo, Ius, warga asli Tanjung Priuk, dan Sri Budianto atau Cepi, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kecamatan Tanjung Priuk, melalui akun YouTube Jendela Fakta merupakan tuduhan tanpa dasar, informasi palsu bahkan fitnah. Tudingan terhadap Muhammad Furqon bahwa memanfaatkan setiap lembaga yang menurutnya dapat menjadi sandaran sekaligus dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan yang tidak rasional, justru merupakan kesesatan berpikir. Bagaimanapun, hak atas tempat tinggal, layak, hak mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan telah diatur secara tegas dan terang di dalam perundang-undangan. Sehingga apa yang diperjuangkan Muhammad Furqon bersama warga kelompok tani Kampung Bayam Madani dengan dukungan lembaga baik LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa serta individu-individu lain yang mendudukinya adalah tindakan rasional dan sah di mata hukum. Pada video tersebut juga dikatakan bahwa Muhammad Furqon bukan siapa-siapa dari banyaknya warga Kampung Bayam. Hal ini jelas menyebabkan hoax dan informasi palsu bagi layak publik. Muhammad Furqon jelas-jelas merupakan warga yang sejak dulu menempati Kampung Bayam sebagai ruang hidup dan sumber penghidupannya, bahkan sejak orang tua Furqon hidup. Salah satu poin menyesatkan dari video tersebut diantaranya lagi ada pernyataan bahwa warga telah memperoleh kompensasi dari pembangunan Jakarta International Stadium. Sejauh data fakta yang ada dapat dipertanggungjawabkan, warga kelompok tani Kampung Bayam Madani tidak menerima kompensasi sepeser pun. Yang diterima adalah uang kerohiman sebesar 47.500.000 yang secara terang dan jelas diperuntukkan warga kelompok tani Kampung Bayam Madani secara kolektif dapat dijadikan sarana membangun hunian sementara yang dibangun di atas lahan seluas 2000 meter persegi untuk 50 unit hunian. Sementara tersebut berlokasi di Jalan Tongkol 10 Pergudangan Kerapu nomor 10 RT 9 RW 1 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan di lahan aset Pemda DKI Jakarta. Atas peminjaman PT Jakarta Propertindo, kami memiliki dasar yang jelas terkait hunian sementara tersebut. Bapak dan Ibu publik semua, disambung juga dengan statementnya Sekda Provinsi DKI Jakarta yang tidak jelas data dan kenyataannya telah memfitnah bahwasanya Muhammad Furqon telah memiliki 2 unit rumah di Jalan Kemayoran dan tempat tinggal. Sampaikan kapan? Disampaikan pada tanggal 30
Gini, berikut ini kami meminta kepada publik: 1. Hentikan upaya memecah belah perjuangan warga kelompok tani Kampung Bayam. 2. Hentikan hoax, fitnah, dan penyebaran informasi palsu tanpa dasar, data fakta buat terkait warga kelompok tani Kampung Bayam Madani yang saat ini memperjuangkan hak tinggalnya di Kampung Susun Bayam. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di lingkungan Papanggo dan sekitarnya, untuk memahami dan berjuang bersama-sama bahwa pembangunan harus melibatkan partisipasi warga, pelindung kepentingan warga, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Meminta sesegera mungkin Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, Wali Kota Jakarta Utara untuk menyediakan audiensi bersama warga kelompok tani Kampung Bayam Madani. 5. Meminta kepada seluruh rakyat publik untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak memiliki dasar data fakta yang kuat demi menghindari hoax dan pembohongan publik. Sekian dari kami. Semoga rilis media ini dapat mencerahkan kita semua dan memperkuat perjuangan warga kelompok tani Kampung Bayam Madani serta rakyat Indonesia pada umumnya dalam memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Jakarta, 13 Februari 2024. Tembusan Kuasa Hukum Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Berikut ini pendamping kuasa hukum akan memaparkan secara hukum yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tim kuasa hukum yang kebetulan pada pagi siang hari ini saya ditemani oleh rekan Kurnia Sarjana Hukum. Sebetulnya apa yang sudah dibeberkan atau diungkapkan oleh Saudara Purkon ya sebagai salah seorang koordinator yang mengkoordinir warga Kampung Susun Bayam ini yang meninggali sementara ini adalah kita sebut sebagai rumah susun ya, rumah susun Kampung Bayam ini yang kebetulan lokasinya adalah berhadapan langsung dengan Jakarta International Stadium atau JIS yang baru kemarin itu dia laksanakan satu hajatan besar untuk penutupan kampanye Bapak Capres kita yaitu Anies Baswedan. Jadi seperti apa yang diungkapkan dari sejak awal itu sebetulnya dari sekira Januari ya, sebetulnya dari awal Januari 2022, jadi udah hampir 1 tahun lebih ya, lebih itu pihak Pemda DKI, Pemprov DKI dan hal ini diwakili oleh perusahaan daerahnya yaitu Jakarta Propertindo, biasa kita sebut nanti PT Jakpro, itu sebetulnya sudah sedemikian rupa ya, secara legal, formal begitu, sudah diatur sehingga diperjanjikan ya dengan warga Kampung Bayam ini yang kita sebut adalah warga yang terprogram. Kenapa terprogram? Karena memang mereka ini ya ada sekitar 70-an keluarga, kira-kira 64 sampai 70 kepala keluarga. Artinya mereka pada saat itu era Gubernur Anies Baswedan itu memang sudah, kenapa disebut terprogram? Kan sudah diatur sedemikian rupa. Pada saat daerah ini masih berupa lahan untuk perkebunan yang walaupun tanahnya ini milik negara, tapi mereka sudah menduduki ini, mengelola ya lahan ini, lahan sekitar ini menjadi perkebunan. Ya, macam-macam perkebunannya itu, sayur-sayuran juga ada, termasuk juga padi ya, sebagian padi kecil itu ada. Jadi pada saat itu penduduk atau warga Kampung Bayam itu lebih dari 20 tahun mungkin ya, dari nenek moyangnya juga sudah katakanlah menduduki lokasi ini, Kampung Bayam ini secara turun-temurun dan akhirnya pada waktu era Gubernur Anies itu sekitar 2020 ya rencananya. Ya. Nah, direncanakan Gubernur saat itu
Pak Anies itu menggandeng warga, menggandeng mereka, ya, dari mulai awal perencanaan sampai dengan proses pembangunannya, pembangunan Jakarta International Stadium, dan termasuk satu wilayah, satu komplek ini adalah disebutnya rumah susun Kampung Bayam, seperti itu. Jadi sejak awal, ya, warga ini memang sudah dilibatkan begitu, ya, termasuk juga diperjanjikan, itu sudah formal, ada semua dokumennya, jelas ada lengkap, ya, dari sekitar 60 warga itu, ya, itu sudah diperjanjikan begitu katakanlah oleh Pemda, ya, pada saat itu Provinsi DKI, ya, diperjanjikan bahwa masing-masing itu sudah dipastikan, ya, bukan diperjanjikan tapi sudah dipastikan dalam bentuk tertulis, itu ada buktinya bahwa masing-masing keluarga nama-namanya sudah tercantum, terus nomor rekamannya juga sudah ada, ya, begitu. Nah, itu sudah disampaikan secara formal, termasuk pada waktu peresmian Kampung Susun Bayam ini, ya, pada waktu dihadiri oleh Anies dan tamu-tamu dari pejabat-pejabat yang lain, itu sudah jelas, sudah ada disampaikan juga oleh Gubernur yang lama Pak Anies Baswedan bahwa warga siap untuk menempati setidak-tidaknya awal Januari 2023, awal Januari, ya, kira-kira begitu. Nah, lucunya, anehnya, pejabat-pejabat ini mereka berbaik-baik gitu, ya, karena pada waktu itu masih ada gubernurnya, itu Gubernur Anies, ya, janji manis lah begitu. Oh iya, kalian akan paling tidak Januari awal sudah bisa masuk atau menempati masing-masing kamarnya. Karena pada waktu seremonial itu, peresmian itu sebetulnya oleh Gubernur Anies secara seremonial, secara apa namanya, perwakilan begitu, skala akad. Iya, semacam akad lah begitu katakanlah, menikah aja yang akad, ya, jadi penyerahan kulit juga akad. Itu sudah diserahkan kepada warga, ya, masing-masing, dan mereka sudah standby di dalam masuk kamarnya masing-masing juga, ya, dengan kuncinya masing-masing juga. Nah, udah seremonialnya begitu. Tapi ya, lucu dan aneh gitu, begitu selesai ini kurnia, begitu selesai seremonial tadi, kunci diminta kembali oleh Jepro, diambil lagi. Nah, kan lucu kan? Nah, artinya ada kronologis secara faktual, secara legal formal juga, bahwa sebetulnya kalau kita bicara hukum itu sudah ada penyerahan, ya kan? Nah, secara penyerahan itu, maka sebetulnya hak kebendaan itu secara legal sudah beralih sebetulnya, kan begitu. Jadi pejabat Jakpro atau Pemprov DKI nggak perlu kami ajari lah soal-soal yang begitu, ya, nggak perlu kita ajari lah kalau bicara hukum, paham seperti itu. Nah, kok ya setelah Pak Anies Gubernur yang lama itu mengakhiri masa jabatannya sekitar akhir Oktober, 20 Oktober. Ya, hampir akhir Oktober, begitu tidak lama, 1-2 bulan kemudian, para pejabat Jakpro ini, ya, kita sebut Jakpro tadi, dan Pemprov DKI nyata-nyata, ya, mengatakan bahwa ini bukan rusun ini bukan hak daripada warga. Jadi warga tidak memilih hak untuk masuk atau tempat tinggal di rusun ini. Itu jelas pernyataan mereka, baik dari Wali Kota Jakarta Utara, gitu, ya, baik dari Sekda, ya, baik dari PJ, ya, kita sebut PJ, Gubernur Heru Budi Hartono. Nah, saya lupa mulu namanya. Nggak mau ingat, ya. Nah, nggak mau. Jadi tahunya Heru saja. Nah, itu Bapak Heru ini sudah hampir 14 bulan lebih. Nah, itu tidak pernah mengunjungi rumah susun ini. Tidak pernah memberikan bantuan apapun. Apakah 1 karung, 2 karung beras pun tidak pernah ada. Tidak ada belas kasihnya, ya. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah hanya komen-komen aja di luar. Ya, kita minta ketemu, kita kirim surat, minta audiensi, tetap alasannya tidak bisa terima dan silakan kepada Jakpro atau pejabat wali kota dong. Atau wali kota seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Dan warga ini bersama kami dampingi tidak habis-habisnya juga, ya, artinya berupaya untuk mengadakan pendekatan kepada lembaga-lembaga terkait, ya. Apakah itu kepada DPRD DKI sudah dilakukan, ya? Apakah itu kepada Wali Kota Jakarta Utara, ya, yang kira-kira paling sebulan lalu, ya, kira-kira sebulan lalu terakhir. 17 soalnya. Nah, itu sudah dilakukan semua. Jadi persoalannya pihak PT Jakpro maupun Provinsi DKI ini akan buang badan,
ya akan lepas tangan atau cuci tangan terhadap persoalan ini. Yang nyata-nyata adalah sebetulnya ini adalah menjadi tanggung jawab Pemprov maupun PT Jakpro kepada warga DKI, dan ini warganya mereka sendiri. Mereka berKTP di DKI Jakarta, ya jelas adalah warganya. Itu jadi nyata-nyata ya. Sekali lagi boleh kami katakan ada perbuatan melawan hukum sini ya oleh namanya PT Jakpro maupun Pemprov DKI Jakarta. Oleh karenanya kami dari tim hukum ya, kami sudah merundingkan, sudah merapatkan bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melakukan gugatan. Pertama adalah mungkin gugatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum perdata, dan tidak tertutup kemungkinan kami akan melaporkan dan kami proses secara pidana. Ya. Kenapa? Warga ini sudah jadi korban karena pemeriksaan polisi BAP itu tanggal berapa? Tanggal 8 apa? terakhir 8 Desember 2023. Desember ya. 28 Desember 2023. Pemanggilan awal tanggal 22. Nah, 22 Desember sampai Januari, dan sudah diperiksa BAP dan kebetulan kami dampingi 22 kali DAP, dan kemarin terakhir ketiga kali ada panggilan lagi, tapi kita abaikan terus terang seperti itu ya panggilan itu, karena ya itu tadi karena tidak keseimbangan. Persoalannya adalah apa? Para pejabat kita ini kalau menghadapi orang susah, orang bawah kita katakan begitu, orang miskin lah katakan begitu, kenceng sekali, kerasnya luar biasa. Tapi ketua KPK aja sampai sekarang nggak jelas itu. Ketua KPK itu terancam hukuman 10 tahun lebih. Sekarang kemana kasusnya? Nggak jelas. Ya, sambuan juga pejabat kita yang seperti itu, kan begitu. Nah, jadi ini yang katanya equality before the law, negara hukum Indonesia ini ya, itu omong kosong ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi katanya orang hukum tajam ke bawah, kumpul ke atas. Ini terjadi ya faktanya di depan kita, terbukti. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita berharaplah dalam situasi keadaan rejim saat ini, ya, yang diskriminasi hukumnya jelas-jelas ada. Tentu kita berharap ke depan ini tidak akan terjadi lagi seperti ini. Tidak akan terulang lagi negara kita. Kita sudah katanya reformasi sudah lebih dari 30 tahun, ya. Katanya sudah merdeka. Konstitusi kita Undang-Undang 45 menyatakan negara kita sebagai negara hukum, patuh pada hukum, taat kepada hukum. Faktanya sekarang kita hadapi sendiri kan, gitu. Seperti ini. Jadi kalau rejim ini atau situasi ini tidak berubah, Kurnia, maka rakyat jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Kemungkinan akan lebih tertindas, dan orang tertindas itu lama-kelamaan juga akan melawan. Ya, semut aja kalau diinjak kan gigit. Nah, seperti itu. Jadi mohon kepada pihak-pihak manapun, terutama kepada rejim, ya, agar permasalahan ini tidak menjadi bias ataupun terlunta-lunta warga lebih lama lagi. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, Kurnia. Ya, tidak ada listrik di atas kami, tidak ada air, ya. Penjagaan gerbang diperketat sana sini. Apalagi ada lagi. Kesehatan lebih jelas karena ini banyak anak-anak, ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya ini sangat memprihatinkan sekali situasi seperti ini, dan kami berharap tidak berlangsung lama lagi. Dan Allah itu tidak tidur, ya. Tuhan tidak tidur, ya. Bahwa nasib seorang jangan merasa bahwa sekarang yang berkuasa cuma saya di atas terus, ya. Suatu saat tidak akan lama lagi kalian pun juga kan bisa berada di bawah juga. Amin, ya. Yang mungkin bisa seperti mereka rekan-rekan kami warga Kampung Bayam seperti ini. Demikian harapan kami. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan kita akan pemilu, ya. Kita berharap dengan momen pemilu di 2024-nya akan katakanlah bisa memberikan suatu perubahan pada tim dan perubahan pada pemerintahan kepada negara yang lebih adil makmur begitu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Amin. Demikian harapan kami. Mungkin Bunda ya, nambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya cintai, warga rumah susun Kampung Bayam, ya, yang hari ini berjuang untuk mempertahankan hak tinggalnya di rumah susun Kampung Bayam. Saya tidak ingin berpanjang kata. Tadi yang disampaikan oleh senior saya, Bapak Juju Purwantoro SHMH, ya,
salah satu daripada kuasa hukum dari warga Susun Kampung Bayam. Saya sebutkan 4 diantaranya lain, yaitu Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, ya, tidak lain adalah Presiden Ahli Hukum Pidana se-Indonesia. Kemudian Bapak Juju, lalu saya, ada juga Mas Fitransah ya, SH, kemudian Ismar Syafruddin SHMH, dan ada lagi satu lagi yaitu siapa namanya? Iskandar Nasution atau Hasibuan. yang jelas orang Batak ya. Ya, oke. Jadi kami beberapa orang yang insya Allah akan mengawal bagi warga Susun Kampung Bayam untuk mendapatkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Lord Acton nih Bang Juju, Bang Juju tadi sudah daging semua ya. Jadi saya ke bagian sosial masyarakatannya aja. Lord Acton tuh mengatakan power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Saya tidak tahu apakah yang sedang dipertontonkan oleh ya pejabat sementara Bapak Heru Budi Hartono dan stafnya serta perusahaan-perusahaan di bawahnya ini, yang sedang dipertontonkan adalah arogansi dan kesombongan karena mereka mempunyai kekuasaan yang padahal kekuasaan itu didapatkan dari hasil ditunjuk oleh rezim hari ini. Jadi bukan dari hasil pemilihan umum seperti pejabat sebelumnya, yaitu Pak Rashid Anies Baswedan. Tidak dipilih oleh rakyat. Ya, tidak dipilih rakyat, hanya hasil ditunjuk. Sebenarnya kalau kita ya mendalami permasalahan keadilan, setiap pejabat itu tidak boleh lari dari azas yang bernama azas yuridikitas. Apa itu? Yaitu azas di mana pejabat tidak boleh melanggar hukum. Azas di mana pejabat harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya. Mungkin saudara-saudara sekalian sudah pernah melihat ini yang paling yang paling afdol sajalah. Mantan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah menyampaikan ya, dia menyampaikan apa? Bahwa rumah susun Kampung Bayam itu sudah dibangun, sudah diresmikan, peruntukannya pun jelas, ya kan? Nah, jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan melanjutkan saja kerja-kerja baik ini, janji-janji yang belum ditunaikan, mohon diselenggarakan. Bukan beliau tidak mau, karena beliau selesai pada tanggal 20 Oktober 2022. Ya, jadi artinya pejabat yang selanjutnya itu melanjutkan saja, jangan bikin norma baru, jangan bikin aturan baru, karena itu tidak ada dalilnya di situ, ya. Dan kalaupun ada, maksudnya apa? Kan seperti itu, ya kan? Nah, perlu saya kira ya para pejabat yang ada di Pemprov DKI untuk menyadari dan mengingat kembali bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, alinea keempat tentang tujuan daripada dibentuknya negara, satu diantaranya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Ejawantah terkecilnya adalah pada hari ini. Jadi ini nggak sulit Bang Juju, barangnya sudah ada, ya, hukumnya jelas, laksanakan saja. Nah, permasalahannya mengapa tidak mau melaksanakan hal tersebut? Ya, Pak Anies itu mengatakan jangan memperpanjang penderitaan rakyat. Mau ngapain sih pelit sama rakyat? Ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya lakukan saja. Karena kalau tidak, seperti yang Bang Juju katakan tadi, ya kami juga masyarakat sekarang sudah berada pada kesadaran yang tinggi, Bang Juju. Sudah tidak bodoh lagi, ya. Mereka ini menjalankan apa yang disebut dengan ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan. Mereka sadarkan haknya, mereka tegakkan haknya itu, ya. Nah, oleh karena itu saya miris ya mendengarkan beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang 1,5 tahun ini, Bang Juju. Bagaimana, mohon maaf, aparat datang ya mengintimidasi, setelah ternyata saat mereka sedang bekerja ternyata sudah naik ke atas nih, ya, melakukan inspeksi terhadap setiap lantai daripada rumah tersebut. Lalu ya secara tidak langsung sudah sempat mengkriminalisasikan mereka dengan memanggil mereka untuk di BAP ya Bang Juju ya. Nah, ini kan lucu. Mereka tidak tahu judul pangkalnya, tahu-tahu datang dengan kekuasaan dan arogansinya, orang tersebut diinvestigasi. Nah, alhamdulillah pada saat itu Bang Juju berkesempatan untuk mengawal ya Bang Juju ya. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab secara benar. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak Bapak Ibu ya. Ternyata Saudara Purkon selaku katakanlah leader atau pemimpinnya ini dalam kehidupan sehari-hari juga tidak tenang ini ya, bahwa beliau ini dalam berkegiatan ini diliputi rasa kekhawatiran keselamatan jiwanya ya. Beliau sempat tadi saya sampai terkaget bahwa dia mengalami ketika pulang malam hari itu diserang oleh 4 orang bermotor. Kita tidak tahu siapa mereka, akan tetapi kok kayaknya bukan suatu kebetulan kalau langsung menyerang orang tersebut, kayaknya tahu sekali bahwa ini targetnya begitu. Dan untuk mendapatkan bukti atas penyerangan tersebut, CCTV mati pas yang di wilayah dia saja.
Ya, seperti itu ya Pak Purkon ya. Ya. Nah itu, jadi tentu saja kita tidak bisa menunjuk langsung, tapi semua ini seperti runutan yang tidak bisa dibantah begitu. Bagaimana dengan warga? Saya ingin mengatakan mereka kekurangan air, mereka tidak mempunyai listrik, dan itu mereka mengupayakannya sendiri. Kalau aparat menyatakan bahwa mereka masuk dengan cara sendiri, harusnya aparat juga bisa memikirkan apa dasar mereka bisa masuk sendiri ini. Ada kausa yang halal. Mereka ini orang yang sudah mendapatkan kunci secara simbolis. Yang ternyata ini Bang Juju, karena hipokrisi atau kemunafikan atau kepura-puraan tadi sudah dikasih kunci diambil lagi, ya. Nah ini maksudnya apa yang seperti ini? Bersandiwara. Ya, bersandiwara. Kita pernah mendengar bahwa pejabat sementara Heru menjanjikan akan membangunkan yang baru. Pertanyaan kami, yang baru di mana? Kapan akan dibangunnya? Ya, biaya dari mana dan segala macam. Dan ini tetap saja terasa aneh dan janggal. Barangnya sudah ada kok tidak diperuntukkan, malah berjanjikan akan membangun yang baru. Hentikanlah ya. Hentikan tata cara ya dalam berinteraksi melayani masyarakat dengan cara yang tidak baik. Kita mengetahui bahwa buah karya daripada zaman reformasi itu adalah undang-undang tentang Bang Juju good governance dan clear governance. Ya, yang mana mereka itu bersendi kepada 5 azas. Di antaranya apa? Azas transparansi, azas fairness, ya. Kemudian azas apa lagi? Independensi, elektabilitas, ya, serta kredibilitas. Jadi artinya azas-azas ini bisa kami katakan tidak dilaksanakan oleh pejabat sementara Heru Budi Prahartono dan stafnya serta Jakpro. Dalam hal ini, setahu saya Bang Juju, Pak Anies Baswedan sudah menitipkan pesan kepada Wali Kota Jakarta Utara. 1. Kedua, kepada Jakpro itu sendiri, dan tentu saja kepada gubernur penggantinya untuk menyegerakan hak tersebut kepada warga susun Kampung Bayam Madani, ya. Nah, oleh karena itu kami menghimbau ya, dari kami sebagai kuasa hukum, yang terbaik lakukanlah on the track sesuai dengan aturan yang ada. Ya, itu terbaik. Kurnia, apakah ini indikasi akan lebih buruk daripada era Orde Baru? Ya, kenapa tidak? Mungkin orang pernah mengatakan yang paham, yang punya pengalaman, Orde Baru jeleknya di mana? Meskipun kita tahu ya, tidak semuanya jelek, ada banyak baiknya. Tapi di sini hari ini lebih buruk, ya, jauh lebih buruk. Intimidasi, ya, itu banyak terjadi hari ini. Kebohongan. Dan yang pasti, saya bilang tadi, ini sudah main fisik sifatnya. Ini tolong diperhatikan, ya. Jangan lupa yang dilakukan Pak Anies terhadap Kampung Bayam ini sudah beliau lakukan di tempat lain, Bang Juju. Seperti Kampung Gembrong Gembira, yang dulunya Kampung Kuitang ya, Kampung Kuitang. Cilincing. Kemudian apa lagi? Akuarium. Dan semua itu terjadi dengan baik, rakyat bahagia, nyaman warganya. Bukti ya? Nah, terbukti. Jadi bukan janji manis. Jadi tugas Anda melanjutkan, mengapa Anda tidak lanjutkan? Bahkan berbelok untuk mengatakan peruntukannya bukan untuk warga Kampung Bayam, kemudian akan dibangun kembali. Itu semua omongan daripada, mohon maaf, aparat yang tidak amanah. Nah, oleh karena itu ya tentu saja untuk bangsa Indonesia, kalau sudah nggak amanah nanti pilih yang amanah ya, bukan kita kampanye ini. Nah, jadi saya kira begitu, itu yang saya sampaikan. Ya mohon maaf, kami harus melakukan yang lebih tegas daripada itu ya. Kalau istilah kata itu dosisnya dinaikkan, jika tidak juga ikut aturan, kami tidak pandang bulu. Anda boleh saja, Anda adalah pejabat, tetapi hukum harus tegakkan karena ini negara Rechtsstaat, bukan Machtstaat, bukan negara kekuasaan ya. Ya tunggu saja kami untuk kami gugat Anda secara PMH, perbuatan melanggar hukum ataupun onreh mata kedat. Betul? Jadi karena Anda nggak mau reh mata kedat, ya apa boleh buat Anda, kami akan gugat dengan onreh mata kedat ya, atau perbuatan melawan hukum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami berharap tentu saja sebagai bangsa kita tidak akan saling berhadapan tuh gontok-gontokan. Lebih baik jalan damai lah yang terbaik. Dan ingat satu hal nih Bang Juju, jangan lupa selalu memasukkan hal yang terbaik dalam setiap pertemuan kita, menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Urusan memelihara umat, menjaga umat adalah urusan amanah yang di akhirat kelak, ya nih Pak Heru tolong dengarkan ini, di akhirat kelak akan Anda sesali karena akan menimbulkan kerugian, kecuali Anda mengambilnya dengan cara yang baik serta Anda melepaskannya kembali dengan warga dengan cara yang baik pula. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita teman nggak? Jangan gitu. Ya, terima kasih barakallah, terima kasih pada bos hukum kelompok tani Kampung Bayam Madani, dan saya mewakili warga kelompok tani Kampung Bayam Madani mengucapkan juga para media yang telah hadir, mudah-mudahan dapatlah dipahami oleh publik. Ini kami berjuang, kami mempertahankan hak kami agar hak kami dapatkan. Hentikan hoax dan tidak kebenaran berita-berita. Mungkin itu saja.
Termasuk fitnah. Fitnah yang disebarkan sekarang ini, baik dari warga Papangua dan sebagainya. Kalau memang tidak tahu runutannya, ayo duduklah bersama, ya kan. Kalau tidak tahu runutannya nggak usah lah. Kasihanlah kami, kalian hidup yang nyaman, kalian sudah nyaman. Kalau kalian coba satu hari aja tukeran hidup satu hari, kalian ada di sini dan saya ada di tempat kalian. Satu hari aja, nggak usah panjang-panjang. Mungkin yang dapat kami sampaikan, saya mewakili warga Kampung Bayam, khususnya kelompok tani Kampung Bayam Madani, mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada tim pendamping hukum, pendamping organisasi, dan seluruh yang berpartisipasi, kepada warga Kampung Bayam dan seluruh media. Kami mengucapkan terima kasih seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.